Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo dari kelas 12 2B03. Untuk kelompok 7, kami akan menjelaskan tentang RD, LRS, struktur tabel, pemrograman dari makalah atau project yang bertemakan showroom motor database. Ini adalah nama-nama kelompok dari kelompok 7. Ada Dias Aditya Pratama, Falah Nabilah, Gali Eko Santoso, Sulastri, dan saya sendiri Prasetyo. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang RD. Beginilah tampilan dari keseluruhan RD showroom motor database. Saya akan menjelaskan tentang relasi melakukan. Relasi melakukan melibatkan atau menyambungkan dua entitas, yaitu entitas pelanggan dan entitas pembelian. Dari entitas pelanggan dan entitas pembelian mempunyai kardinalitas one to one. Dari satu pelanggan melakukan satu pembelian. Dari satu pembelian hanya melakukan dengan satu pelanggan. Di entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama, ID card, nomor ID, alamat ID card, alamat tinggal, tempat lahir, tanggal lahir, NPWP, nomor HP, email, dan pekerjaan. Di salah satu atribut memiliki primary key, yaitu ID pelanggan adalah primary key dari entitas pelanggan. Dan di entitas pembelian ada KD pembelian, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, dan jumlah beli. Sama di pelanggan. Di pembelian memiliki primary key, yaitu atribut KD pembelian. Next, dari relasi memiliki, melibatkan atau menyambungkan dari pembelian, entitas pembelian dan entitas produk, dan memiliki kardinalitas many to one atau banyak pembelian memiliki satu produk, dan satu produk memiliki banyak pembelian. Dari entitas pembelian ada atribut KD pembelian, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, dan jumlah beli. Di entitas produk memiliki atribut ID produk, KD pembelian, ID varian,
model, jenis, spesifikasi, harga, dan stok. Next, dari relasi memiliki, menyambungkan atau melibatkan entitas produk dan varian, memiliki kardinalitas one to one, atau satu produk memiliki satu varian, satu varian memiliki satu produk. Di entitas produk ada atribut ID produk, KD pembelian, ID varian, model, jenis, spesifikasi, harga, dan stok. Di produk, di entitas produk memiliki primary key, yaitu ID produk. Di varian, di entitas varian ada atribut ID varian dan varian. Di atribut varian ada namanya primary key, atau entitas varian memiliki primary key, yaitu ID varian. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Dias Aditya Pratama untuk LRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Aditya Pratama dari kelas 12 2B03 dengan NIM 12192626 dan nomor absen ke-48. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Prasetyo yang telah menjelaskan tahapan pembentukan IRD. Dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan ke tahapan pembuatan LRS. Dari IRD yang sudah dijelaskan oleh Saudara Prasetyo tadi, maka terbentuklah LRS sebagai berikut. Ini adalah LRS dari Showroom Motor Database. Pada LRS di sini terdapat entitas pelanggan, entitas pembelian, entitas produk, dan entitas varian atau yang biasa kita sebut dengan tabel pelanggan, tabel pembelian, tabel produk, dan tabel varian. Jika kalian belum mengetahui apa sih perbedaan antara LRS dan IRD itu, maka di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara IRD dan LRS itu. Perbedaannya itu terdapat di sini dan di sini. Sebenarnya sih tidak terlalu mencolok perbedaannya. Nah, kalau di IRD itu hanya menjelaskan atribut-atributnya saja. Sedangkan di tahapan LRS itu tidak hanya atributnya saja, tetapi tipe data dan size serta function atau logikanya juga disebutkan. Di LRS itu sendiri yang paling atas ini disebut dengan nama tabel, yang bagian tengah ini biasa disebut dengan struktur atau isi field, dan yang terakhir yang paling bawah itu disebut function atau logikanya. Isi field dari tabel pelanggan itu sendiri adalah ID underscore pelanggan dengan tipe data char size 7, dan di ID underscore pelanggan itu sendiri terdapat PK atau yang biasa kita sebut primary key. Jika kalian belum mengetahui apa sih itu PK atau primary key, di sini saya akan menjelaskan
Apa sih itu primary key? Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mendefinisikan suatu baris atau tabel. Nilai primary key itu sendiri adalah unik. Oke, kita lanjutkan pembahasan ke isi field dari tabel pelanggan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu nama, tipe data varchar, size 15, ID underscore card, char 7, no underscore ID, char size 7, alamat underscore ID underscore card, tipe data char size 7, alamat underscore tinggal varchar 30, tempat underscore lahir char 10, tanggal underscore lahir char 7, npwp varchar 10, no underscore hp char 15, email varchar 25, dan pekerjaan varchar 15. Paling bawah ini adalah terdapat kata simpan yang berfungsi untuk menyimpan data base baru yang ditambahkan. Kemudian ada edit yang berfungsi untuk mengedit database yang kemungkinan salah ketik atau mau diubah. Dan yang terakhir yaitu adalah delete yang berfungsi untuk menghapus database-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tabel pembelian. Isi field dari tabel pembelian yaitu KD underscore pembelian, char PK atau primary key, size 7. Yang kedua, ID underscore pelanggan, char FK, size 7. Nah, jika kalian belum mengetahui FK itu apa, di sini saya akan menjelaskan. FK itu adalah foreign key atau kunci tamu. Lanjut ke ID underscore produk, char 7, tanggal underscore beli, char 10, jumlah underscore beli, char 10. Di sini antara tabel pelanggan dan tabel pembelian memiliki kardinalitas, yaitu satu orang pelanggan hanya dapat melakukan satu kali pembelian. Baik, kita lanjutkan saja ke tabel produk. Isi field dari tabel produk ialah ID underscore produk, char PK 7, KD underscore pembelian, char FK 7, ID underscore varian, char 7, model varchar 40, jenis varchar 15, spesifikasi varchar 100, harga integer 12, stok integer 13. Nah, di antara dari tabel produk dengan tabel pembelian memiliki kardinalitas. Nah, kardinalitasnya itu adalah banyak pembelian hanya bisa melakukan satu kali pembelian produk. Nah, oke, lanjut ke tabel varian. Isi field dari tabel varian yaitu ID underscore varian, char PK 7, dan varian varchar 35. Dan di antara tabel varian dan tabel produk ialah memiliki kardinalitas. Nah, kardinalitasnya itu adalah satu produk hanya memiliki satu varian saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang tahapan pembuatan LRS. Dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Galih Eko Santoso. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Eko Santoso, NIM 12191510, kelas 12 2B03. Pada video sebelumnya, rekan kami sudah menjelaskan beberapa materi oleh saudara Dias Aditya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian struktur tabel. Yang pertama itu ada tabel pelanggan, tabel pembelian, tabel produk, dan tabel varian. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu arti tabel. Tabel merupakan kumpulan dari beberapa field. Field yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama data yang akan diisikan. Tipe merupakan jenis tipe data apa yang akan digunakan oleh field. Size di sini adalah jumlah karakter yang ada pada tipe. Keterangan di sini adalah diisi oleh jenis kunci apa yang akan digunakan oleh field. Field pertama yaitu ID underscore pelanggan, tipe char. Mengapa ID pelanggan menggunakan tipe data char? Char merupakan tipe data karakter yang panjangnya tetap. Ini artinya MySQL akan mengalokasikan memori pada penyimpanan untuk menyimpan file data ini sebesar yang kita minta atau yang kita inginkan. Contohnya di sini yaitu deklarasi char 10. MySQL akan otomatis melakukan alokasi sebesar 10. Walaupun kita hanya mengisi 5 karakter saja. Dan ID pelanggan di sini diberi primary key. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu primary key. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris atau tabel. Nilai primary key adalah unik. Pokoknya dia bisa jadi pembeda, pokoknya paling keren deh dari yang lain. Nah, dia ini maksudnya apa? Berfungsi sebagai identitas untuk membedakan record pada tabel. Misalnya dalam sebuah database ini terdapat 3 orang pelanggan berbeda, namun sama-sama bernama Falah. Bagaimana cara kita membedakan ketiga data tersebut? Tentu saja kita akan menggunakan primary key. Pencarian data akan lebih cepat jika kita menggunakan primary key. Field kedua yaitu nama, tipe varchar. Mengapa nama menggunakan tipe data varchar? Karena varchar adalah tipe data karakter yang tidak tetap. MySQL akan mengalokasikan memori pada media penyimpanan hanya sebesar atau sepanjang ukuran data aktual yang diisikan. Contoh di sini yaitu pada saat kita mendeklarasikan varchar 15 dan pada field tersebut hanya kita isi 5 karakter saja, maka pada media penyimpanan hanya akan dialokasikan sebanyak 5 karakter saja. Field ketiga yaitu ID card, tipe data char. Jumlah karakter 7. No ID card, tipe data char, jumlah karakter 7. Alamat ID card, tipe data char, jumlah karakter 30. Alamat tinggal, tipe data varchar, jumlah 30. Tempat lahir, tipe data char, jumlah 10. Tanggal lahir, tipe data char, jumlah karakter 7. NPWP, tipe data varchar, jumlah karakter 10. Nomor HP, tipe data char, jumlah karakter 15. Email, tipe data varchar, jumlah karakter 25. Pekerjaan, tipe data varchar, jumlah karakter 15. Selanjutnya di tabel pembelian, yaitu KD underscore pembelian, tipe data char, jumlah karakter 7 dan diberi primary key. ID pelanggan, tipe data char, jumlah karakter 7. ID produk, tipe data char, jumlah karakter 7. Tanggal beli, tipe data char, jumlah karakter 10. Jumlah beli, tipe data char, jumlah karakter 10. Selanjutnya di tabel produk, yang pertama, field pertama yaitu ID produk, tipe data char, jumlah karakter 7. Dan diberi primary key.
KD pembelian, tipe data char, jumlah karakter 7. ID varian, tipe data char, jumlah karakter 7. Model, tipe data varchar, jumlah karakter 40. Jenis, tipe data varchar, jumlah karakter 15. Spesifikasi, tipe data varchar, jumlah karakter 100. Harga, tipe data INT. INT di sini yaitu integer, yaitu tipe data yang berbentuk bilangan bulat. Jumlah karakter 12. Stok, tipe data INT atau integer, jumlah karakter 13. Tabel selanjutnya yaitu tabel varian. Field pertama yaitu ID varian, tipe data char, jumlah karakter 7 dan diberi primary key. Varian, tipe data varchar, ukuran karakter 35. Baiklah, saya rasa cukup untuk penjelasan materi tentang struktur tabel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sulastri. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya dari kelompok 7, NIM 1218-4989, kelas 12 2B03. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat database menggunakan command prompt atau yang kita sebut dengan CMD. Pada video sebelumnya sudah rekan kami jelaskan beberapa materi oleh Saudara Galih Eko Santoso, dan untuk materi ini kita langsung saja buka command prompt-nya. Oke, sudah. Dan jangan lupa aktifkan XAMPP-nya. Ini sudah aktif. Klik start pada Apache dan MySQL ya. Ini sudah diklik. Oke, langsung saja diisi. Ini kita sudah masuk di MariaDB. Kita lihat dulu database yang mau kita buat itu sudah ada atau belum. Kita mau buat database showroom motor ya, showroom motor Honda. Showroom motor Honda-nya belum ada, berarti kita buat dulu. Create database showroom dari tandanya database sudah berhasil dibuat ya. Kita lihat dulu database-nya sudah masuk atau belum. Saya sih sudah ya. Ini sudah masuk showroom motor Honda. Kita masuk ke database dengan ketik use showroom. Nah, database change. Kita sudah masuk di database showroom motor. Kita lihat dulu tabel yang ada di database show tables. Empty set menandakan tidak ada tabel di dalam database tersebut. Kita buat tabel di database, yaitu tabel produk, pembelian, pengunjung, varian, dan yang lain. Kita buat dulu tabel
produk ya. Create table. Tutup dulu atributnya, description model section. Ini section. Dan primary key-nya itu. Kira-kira table berhasil kita buat. Selanjutnya kita buat table pembelian. Tanggal beli jumlah beli. Jangan lupa primary key-nya pada pembelian.
Oke, kalau sudah kita buat, kita lagi terus jenis baca jenis baca harus mudah spesifikasi. Menjadi penelitian experience. Oke, tandanya variabel untuk hari ini sudah kita buat. Oke, selanjutnya variabel penunjuk. Variabel penunjuk. Variabel penunjuk. Oke, nama penunjuk.
Tempat pengertian itu berarti tandanya pada pengunjung 17 terus selanjutnya satu lagi kita buat tabel pelanggan, terus tabel pelanggan itu nama itu itu editas nama ID editas alamat editas ini alamat tinggal ini 41 ini tanggal lahir integer berat minimal pekerjaan seperti status perkawinan nilai perkawinan jenis kelamin
Ini tabelnya ternyata ini tabel pelanggan bukan tabel pengunjung. Jadi kita primary key-nya ini harusnya primary id pelanggan. Maaf ya. Oke, tandanya kita sudah buat semua table. Kita klik show table saja. Nah, tabel pelanggan, pembelian, pengunjung, produk, dan varian. Ini sudah semua. Saya rasa cukup tahapan-tahapan membuat database menggunakan command prompt dari langkah 1 sampai langkah 5. Dan untuk langkah 6 sampai langkah selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya bernama Saudari Falah Nabila di video selanjutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya akhiri. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Nabila. Saya dari kelompok 7, NIM 12190146, kelas 12 2B03. Di sini saya akan menjelaskan bagian pembuatan struktur database dengan menggunakan command prompt atau yang biasa kita sebut dengan CMD. Oke, sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Sulastri, beberapa perintah-perintah untuk membuat struktur database. Selanjutnya saya akan melanjutkannya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang telah dibuat, yaitu tabel pelanggan, pembelian, pengunjung, produk, dan varian. Oke, di sini saya akan melihat struktur daripada tabel tersebut. Untuk melihat struktur tabel dengan menggunakan perintah describe atau biasa kita singkat des. Describe nama tabelnya apa? Kita akan melihat struktur tabel daripada tabel pelanggan. Oke, describe pelanggan. Dan kedua, enter. Nah, ini merupakan struktur tabel daripada tabel pelanggan. Selanjutnya kita akan melihat tabel yang kedua, yaitu tabel pembelian. Masih sama perintahnya, yaitu describe. Di sini tinggal kita ubah saja nama tabelnya apa. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan melihat struktur tabel daripada tabel pengunjung. Oke, enter. Nah, dan selanjutnya yaitu tabel produk. Masih dengan menggunakan perintah describe ya. Udah, enter. Nah, ini. Dan terakhir yaitu kita akan melihat struktur tabel varian. Enter. Nah, ini merupakan beberapa struktur tabel yang tadi tabelnya telah kita buat. Fungsi daripada kita melihat struktur tabel ini ialah kita bisa mengkoreksi apakah ada sesuatu yang kurang atau yang lebih dalam pembuatan field-fields dalam tabel tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengisi data pada tabel-tabel tersebut. Oke, untuk mengisi data pada tabel-tabel menggunakan perintah insert. Insert into nama tabelnya apa? Tabel yang akan kita isi datanya. Yang pertama di sini saya akan mengisi tabel daripada tabel yang pertama, yaitu tabel pelanggan. Nah, yang harus kita perhatikan sebelum mengisi data-data dari tabel pelanggan ini, yaitu kita ketika fields-fields-nya apa saja. Oke, di sini saya akan memasukkan fields-fields pada tabel pelanggan. Insert itu pelanggan. Oke, kita akan masukkan beberapa fields-fields pada tabel pelanggan.
Oke, di sini field-fields dari pelanggan, ada ID pelanggan, nama, ID underscore card, nomor underscore ID, alamat underscore ID card, alamat underscore tinggal, tempat underscore lahir, tanggal TGL atau TGL maksudnya TGL underscore lahir, MPWP, nomor underscore HP, email, pekerjaan, status angka perkawinan, jenis kelamin, status tempat tinggal. Oke, di sini selanjutnya values. Oke. Di sini kita akan isi sesuai dari fields-nya ya. Oke, ID pelanggannya kita isi P L 0001. Terus namanya kita isi sesuai dengan nama pelanggannya. Nama pelanggannya ya. Oke, ID card-nya, nama ID card-nya. Nomor ID-nya. Karena dia masih pelanggan yang pertama, jadi kita isi dengan angka pertama yaitu 1, nomor ID-nya, selanjutnya alamat ID card-nya. Alamat ID card-nya. Di sini ada alamat ID card, lalu ada alamat alamat tinggal ya. Sebenarnya sama saja, namun ada beberapa yang beda dilihat dari ID card-nya, namun ada juga dari alamat tinggalnya. Tuh, sini kita isi. Nah, selanjutnya tempat lahir. Ya, tempat lahir. Isi saja sesuai dengan tempat lahir dari pelanggan tersebut ya. Lalu ada tanggal lahir. Tanggal lahir kita itu menggunakan tipe date ya. Tahun, tanggal, tahun, bulan, tanggal. Lalu selanjutnya NPWP. Maksudnya di sini NPWP, nomor NPWP dari pelanggan tersebut. Oke, tadi saja ya. Terus selanjutnya nomor handphonenya ya. Nomor underscore HP berarti nomor telepon dari pelanggan tersebut. Oke, setelah itu ada email, alamat email dari pelanggan tersebut. Ambil. Selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel produk. Oke.
Seperti perintahnya sama ya, insert into product. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan fields pada tabel produk. Oke, di sini pada tabel produk, fields-nya ada ID produk, ID varian, model, jenis, spesifikasi, harga, dan stok. Stok ini yaitu ketersediaan produk. Oke, kita akan mengisi data pada tabel produk. ID produknya kita akan isi. Jangan lupa kita memakai kutip ya, agar nantinya tidak kesalahan sintak. Selanjutnya, ID varian. Dan model dari produk tersebut, modelnya apa? Kita masukkan modelnya, model produknya. Ada jenis produknya apa? Lalu sini spesifikasi dari produk tersebut. Oke, selanjutnya yaitu harga produknya berapa. Oke, dan yang terakhir stok produknya berapa, 2 ini, lalu kita enter. Query oke, berarti kita sudah memasukkan atau mengisi data pada tabel produk ini. Dan selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel pengunjung ya. Oke, ceritanya masih sama, insert. Ya, di sini kita ubah saja pengunjung. Jangan lupa kita isi juga fields pada tabel tersebut. Fields-nya apa saja? Oke, di sini fields pada tabel pengunjung yaitu ada ID pengunjung, nama pengunjung, alamatnya, nomor handphonenya juga, dan ada email pengunjung. Biasanya ketika kita memasuki showroom, pasti kita ditanya data-data terlebih dahulu. Ini data-data yang sesuai dengan
pengunjung. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data tersebut. Oke, ID pengunjung. Pengunjungnya, karena pengunjung pertama, pastinya kita mengisi dengan angka pertama. Jangan lupa kutip agar nanti tidak kesalahan pada sintaks. Oke, selanjutnya nama pengunjung. Oke, kita tanya, biasanya ditanya namanya siapa Mbak, namanya siapa Mas, kan? Oke. Lalu ada alamat pengunjung. Ini alamatnya, alamat saya di sini Mas, Mbak. Oke, seperti itu ya. Lalu ada nomor telepon pengunjung. Nomor teleponnya jangan lupa kita catat atau kita isi. Lalu ada emailnya. Emailnya berapa? Emailnya. Oke, ini sudah terisi ya. Lalu kita enter. Oke, berarti kita sudah berhasil mengisi data pada tabel pengunjung setelah tadi pelanggan, produk. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel varians. Perintahnya masih sama. Gunakan perintah insert. Nama tabelnya tabel varian. Lalu kita sisipkan. Fields pada tabel varian. Di sini dalam data varians itu hanya ada 2 field saja, yaitu ID varians dengan varians. Selanjutnya akan kita isi datanya. Ketik. Lalu variansnya kita isi. Nah, kita sudah mengisi datanya. Oke, berarti kita sudah berhasil mengisi data pada varian. Selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel pembelian. Perintahnya masih sama. Kita ubah saja namanya tabel pembelian. Kita sisipkan terlebih dahulu fields pada tabel-tabel pembelian. Kita bisa lihat. Di sini kita isi saja yang pertama, yaitu KD pembelian atau kode pembeliannya. Selanjutnya ada ID pelanggan. Ini sesuai dengan data yang ada pada tabel pelanggan. Selanjutnya ID produk sesuai dengan data yang ada pada tabel produk. Lalu tanggal belinya.
lalu jumlah belinya. Nah, selanjutnya kita enter query oke, berarti kita sudah berhasil memasukkan data pada tabel pembelian. Sebelumnya kita sudah berhasil ya memasukkan data pada tabel-tabel pelanggan, pembelian, pengunjung, produk, dan varian. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan data yang sudah kita masukkan pada beberapa tabel. Perintah untuk menampilkan data pada tabel yaitu select bintang from, tabelnya tabel apa, pelanggan, misalkan kita akan melihat pelanggan ya. Nah, ini merupakan data pada tabel pelanggan. Selanjutnya kita ingin melihat pada tabel produk. Ini dia. Selanjutnya kita akan melihat pada tabel varian. Oke, tahap yang terakhir yaitu kita akan menggabungkan tabel produk, tabel pembelian, lalu tabel pelanggan, dan membuat total fields-nya. Oke, untuk perintahnya menggunakan select, namun ada penambahan dari untuk total pembeliannya dan juga untuk harganya. Lalu juga kita menggunakan inner join untuk penggabungan dari tabel tersebut. Di sini saya akan menulis scriptnya terlebih dahulu ya. Di sini kita sudah berhasil menulis script daripada menggabungkan tabel menggunakan inner join. Kita akan cek terlebih dahulu, select pembelian. Ini ada pembelian,
titik ID underscore pelanggan, nama, koma, pembelian, titik ID underscore produk, koma, pembelian, titik tanggal beli, koma, pembelian, jumlah beli, produk, harga dikali pembelian, titik jumlah beli. Jadi harganya ini kita tahu dari ini jumlah beli kali total pembelian from pembelian join produk pembelian titik ID produk sini ada salah tipe. Nah, oke, coba kita coba. Oke, di sini sudah terlihat penggabungan dari beberapa tabel, yaitu tabel produk, tabel pembelian, dan tabel pelanggan. Ini hasil daripada yang sudah tadi kita uraikan. Pertama ada KD pembelian, kode dari pembeliannya berapa, ID pelanggannya berapa, nama pelanggannya siapa, lalu ID produknya, tanggal beli, jumlah beli, ini totalnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.